Silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Benhani Nurul Andriani, STRKes, lulusan terapi wicara, bekerja di sini sebagai terapis wicara. Sejak kapan Mbak Nurul menjadi terapis di SLB Negeri Taman Winangun ini? Sejak lulusan tahun 2018, berarti udah hampir 5 tahun. Bagaimana cara Mbak Nurul melakukan pendekatan awal dengan anak agar anak merasa nyaman dan percaya dengan Mbak Nurul? Ya, kan di sini anak mesti mulai dari kelas 1 ya. Kelas 1 pastikan dari awal mereka maksudnya nggak paham apa itu bahasa isyarat atau apa aja. Jadi kita di sini tuh kayak kita ngikutin alurnya anak dulu gitu. Jadi dia maunya apa gitu. Misalnya dia di sini baru pertama kali dia pengennya bermain, ya udah kita ikutin dulu, kita ikutin dia main dulu gitu. Terus lama-kelamaan nanti kita masuk pelan-pelan gitu loh. Dia ngajarin dia buat kayak bisa menirukan, seenggaknya bisa kayak huruf pertama A, I, U, E, O gitu, biar keluar suaranya dulu gitu. Kan kebanyakan anak juga paling menirukannya cuma kayak buka mulut aja gitu, belum keluar suaranya gitu. Berarti dari kondisi masing-masing anak itu berbeda-beda ya Mbak, kondisi awalnya. Kemudian bagaimana cara Mbak Nurul untuk menentukan metode terapi yang akan digunakan? Kan sebelum terapi ada asesmen ya, namanya asesmen itu kita lihat kondisi anak dulu, kita observasi. Jadi kita amati anaknya di dalam ruangan ini, apakah dia memberontak apa enggak gitu. Kalau misalnya dia memberontak ya paling kita paksa. Kenapa dipaksa? Biar anak itu juga tahu patuh gitu loh gitu. Terus untuk misalnya dia udah mulai nurut gitu-gitu, kita pakai metode lip reading. Jadi anak melihat gerak bibir buat meniru walaupun belum keluar suaranya, seenggaknya kan gerakannya sama. Terus kalau untuk biar keluar suaranya biasanya ditempelin di sini, kan pita suaranya bergetar. Nanti kan jadi dia keluar suaranya gitu walaupun bunyinya belum sama. Sejarah berdirinya sekolah ini. SLB Negeri Taman Winangun itu berdiri tahun 1983 yang awalnya bernama SDLB Negeri Taman Winangun. Itu dengan kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Nurmo. Sering dengan perkembangan zaman itu saya sebagai kepala sekolah yang periode ketiga, berbagai peningkatan sudah kami kembangkan. Alhamdulillah fasilitas dari fasilitas pembelajaran, ruang kelas, alhamdulillah sudah terpenuhi. Meskipun masih beberapa kelas yang kelasnya itu disekat. Khusus anak-anak tunarungu diberikan layanan bina bicara, yang mana bina bicara ini sangat-sangat penting sehingga anak nantinya mampu berkomunikasi dengan orang-orang dalam tanda petik orang-orang normal.
Nama saya Ani, saya wali murid dari Kebayan Polit Saputra kelas B2. Satu mungkin dari lingkungannya juga, saya udah sebelum nyokolan di sini udah survei-survei dulu ya Mbak. Dari lingkungan sini oke, fasilitas juga oke, ada terapi bicara, terus gurunya juga ya ramah-ramah, lingkungan oke, terus kan dekat dari rumah saya juga. Terus alasan juga karena ini negeri, nggak swasta. Ada, karena anak saya juga mengikuti terapi bicara. Iya, karena memang di sini ada terapi bicara yang maaf ya gratis ya, kalau di luar kan bayar, jadi itu nilai plusnya memang seperti itu. Iya. Iya, dari kelas 1 sampai kelas 2 memang aktif terapi bicara sama Bu Nurul. Iya. Ada kemajuan sih, awalnya kan dulu kosakata nggak ada, sama sekali memang nggak ada. Setelah terapi bicara jalan beberapa bulan ya memang oke. Terus terapi bicara itu kan nggak cuma bicara, tapi dia dialihkan untuk fokus juga, nanti treatment fokus, dia mau duduk, mau ngerjain tugasnya yang fokus. Pokoknya awalnya kan bocah anak-anak seperti itu susah fokus. Iya, saya latih isyarat juga, bahasa verbal juga iya, soalnya anak saya kan pendengarannya masih ada, pendengarannya masih ada. Iya, anak saya itu termasuknya rendah, sedang. Lebih lancar karena awalnya kan dulu sama sekali nggak ada kosakata. Sekarang kalau minta jajan dia bisa bilang mama jajan, bisa minta ke belakang mama pipis, dia ada kosakata seperti itu ya. Tapi memang sedikit, cuma paling 2 kata, yang mama pipis, mama uang, mama jajan. Yang agak panjang masih kurang. Semoga terapi bicaranya tetap jalan karena memang banyak anak-anak yang membutuhkan, sama harapannya Bu Nurul sabar, soalnya anak-anak seperti ini tuh butuh ekstra sabar. Saya untuk progres ke depannya, saya nggak meminta untuk menuntut anak saya pintar serta akademik, tapi dia itu bisa menerima kondisinya, terus dia bisa survive dalam hidupnya. Dia bahagia, happy life. Apakah dari semua anak itu selalu nurut atau ada beberapa anak yang tidak nurut atau istilahnya itu membangkang? Kalau untuk tunarungu sendiri itu, kalau dari kepatuhan mereka kebanyakan nurut ya, maksudnya bisa mengikuti gitu ya. Apa yang diperintahkan bisa dengan gestur gitu, misalnya membunting, menempel, menirukan gitu bisa. Cuman ada beberapa anak yang nggak nurut, ya dia nggak mau masuk ruang terapi, jadi ya nggak diterapi gitu. Kemudian komunikasi nonverbal yang sering dipakai seperti apa, Mbak? Gestur. Untuk anak kelas 1 kan belum bisa bahasa isyaratnya, paling mereka pakainya gestur.
Komunikasi dua arah itu biasanya terjadi ketika apa? Komunikasi dua arah itu kalau kita kasih kayak aku ngasih respon, ngasih pertanyaan gitu ya, mereka nggak bisa jawab. Jadi dibantu pakai gestur, misalnya disuruh menggunting, mereka nggak bisa. Jadi kan gunting, tuh menempel, ditempel, diajarin pakai, lalu dikasih lem, terus nanti ditempel, terus menulis ya dikasih aja pensil tadi ya mereka menulis gitu. Kadang-kadang mereka yang nggak tahu ya, paling cuma senyum-senyum aja, apa colek-colek temennya gitu sih. Berarti kalau mereka nanti mereka bakal ngelakuin, kalau nggak tahu ya mereka bakalan diem aja gitu. berarti itu terjadi ada dua anak, ada berarti tidak selalu komunikasi itu berjalan dengan dua arah. Nggak selalu, soalnya kan mereka masih apa ya, untuk bahasa isyarat mereka kan masih kosong, nol gitu lah, maksudnya belum ada gitu untuk kelas 1 gitu. Paling kebanyakan pakai gestur sih. Terus terakhir, apa sih harapan Mbak Nurul tentang terapi wicara di SLB? Semoga terapi ini tuh bisa membantu orang tua yang anaknya sekolah di sini supaya mereka bisa berkembang ya, tumbuh sesuai dengan usianya, terus bisa mengejar keterlambatannya gitu. Jadi bisa meringankan mereka biar nggak meringankan mereka di rumah. Jadi kita tetap di sini terapi, terus di rumah juga tetap dikasih PR sama gurunya kan gitu. Jadi mereka bisa belajar dikit-dikit lah dan tetap berlangsung. Membantu ya Kak, dan itu sangat penting sekali seorang anak. Ada kesian, ada tamal untuk anak-anak yang tuli total maupun yang tulinya secara ringan. Untuk yang masih ada sisa pengenalan itu akan lebih cepat untuk membuat anak-anak lain. Tapi kalau yang memang total itu akan serius. Misalkan dari itu bisa merebutkan angpel, itu kan harus pelan dan ada sedana angpel, anak sering melihat bibir dan keluarkan keluar. Tapi kalau memang yang sulit total dan tidak bersuara, itu tetap tidak keluar-keluaran. Jadi orang awam ini bisa memahami ya kalau anaknya tidak mulai siap injakan ya. Iya, betul. Harapannya ya bisa berkelanjutan ya Mbak. Syukur-syukur kalau di rumah itu tidak diimbangi dengan terapi bicara di rumah. Kalau mengandalkan sekolah sangat kurang jamnya. Jadi orang tua sebaiknya itu mengeleskan untuk itu ya, untuk terapi bicara biar lebih banyak masuknya dan mudah anak untuk melepas apa yang di akhirnya di hati dari segala itu sih. Saya kira benda ini yang saya sampaikan Mbak. Ada kurang lebihnya mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.